Oke, uh, selamat datang di video saya. Kali ini, di video ini saya akan menjelaskan perbandingan Monera dan Protista. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lucia Odilia Berianduli, NPM 1908020086, mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan Monera dan Protista berdasarkan beberapa parameter yang sudah ada. Nah, parameter yang pertama ini ciri morfologi. Nah, untuk ciri morfologi sendiri, Monera ini merupakan makhluk hidup bersel satu yang tidak mempunyai inti sel atau prokariotik. Sedangkan Protista ini merupakan makhluk hidup bersel satu dan mempunyai inti sel atau eukariotik. Nah, yang kedua itu adalah tingkat seluler. Nah, Monera ini masuk dalam kelompok makhluk hidup yang uniseluler. Sedangkan Protista ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, yang ketiga itu berdasarkan alat gerak. Nah, berdasarkan alat gerak ini, Monera ini bergerak menggunakan flagella, di mana flagella dapat tersebar di seluruh permukaan tubuh atau hanya terdapat di satu atau dua bagian tubuh. Nah, sedangkan Protista ini bergerak menggunakan flagella atau cambuk panjang dan juga dapat menggunakan silia atau rambut getar. Nah, yang keempat itu adalah struktur sel. Nah, untuk struktur sel ini, Monera tidak memiliki membran, sedangkan Protista memiliki membran. Nah, berikutnya itu berdasarkan reproduksi. Nah, berdasarkan reproduksi ini, Monera ini bereproduksi secara aseksual, sedangkan Protista ini bereproduksi secara seksual dan juga dapat secara seksual. Nah, untuk kelompok sendiri, Monera ini dikelompokkan menjadi Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Nah, untuk Protista sendiri ini dikelompokkan menjadi Protozoa, ganggang, dan jamur. Untuk habitat sendiri, ini Monera dapat hidup di tanah, kotoran, dan juga di daerah yang berair. Nah, untuk Protista sendiri, dia akan hidup baik pada lingkungan yang akuatik dan juga pada daerah yang lembab atau berair. Nah, untuk parameter sifat makhluk hidupnya, ini Monera dan Protista sebenarnya sama. Mereka sama-sama bersifat autotrof dan heterotrof. Nah, yang berikutnya itu peranan bagi kehidupan. Nah, sini Monera dapat berperan dalam pembentukan produk ilmu kesehatan dan juga dapat berperan dalam fermentasi makanan. Nah, untuk Protista sendiri, ini dapat berperan sebagai perantara evolusi antara Monera dan organisme multiseluler. Nah, selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan salah satu klasifikasi dan juga peran dari Monera. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Lactobacillus bulgaricus. Nah, klasifikasinya ini, Lactobacillus bulgaricus ini masuk dalam kerajaan bakteria, kemudian divisinya itu adalah Firmicutes, kelasnya adalah Bacilli, bangsanya adalah Lactobacillales, kemudian sukunya adalah Lactobacillacea, kemudian marganya itu adalah Lactobacillus. Nah, untuk perannya sendiri, Lactobacillus bulgaris ini dapat berperan dalam bidang pangan, yaitu dapat berperan dalam pembuatan yogurt. Nah, jadi Lactobacillus bulgaricus ini
berperan dalam memproduksi peptida penstimulasi dan asam amino untuk dipakai oleh Streptococcus thermophilus dan juga menyediakan nutrien esensial untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Nah, Lactobacillus bulgarisus ini juga berperan dalam menguraikan laktosa menjadi asam laktat, yang mana ini akan memberikan rasa khas yaitu rasa asam pada yogurt tersebut. Selanjutnya sama dengan Monera tadi, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan peran dari salah satu protista. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rhizopus oryzea. Nah, Rhizopus oryzea ini masuk dalam kerajaan fungi. Kemudian divisinya itu adalah Zygomicota, kelasnya adalah Mucoromycotina, kemudian bangsanya adalah Mucorales, kemudian sukunya adalah Mucorosae, kemudian marganya itu adalah Rhizopus. Nah, untuk peran dari Rhizopus oryzea ini, dia juga berperan dalam bidang pangan, di mana Rhizopus oryzea ini merupakan jamur yang dapat bermanfaat dalam pembuatan tempe. Nah, Rhizopus oryzea ini mempunyai kemampuan untuk menguraikan lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Nah, dia juga mampu menghasilkan protosea selama masa fermentasi. Nah, Rhizopus oryzea ini aman untuk dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan juga dapat menghasilkan asam laktat. Sekian dari video saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.